Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, bertemu lagi di channel Hidup Petani. Tanaman semangka ini berusia 40 hari SD teman-teman, dimana buahnya sudah mencapai 4 kiloan. Diambil rata-rata ada yang 5 kilo, yang sebagian sana ada yang 5 kilo. Kalau diambil rata-rata adalah 4 kilo. Seperti yang saya tekankan pada video-video sebelumnya teman-teman, tanaman semangka ini besar atau kecilnya tergantung pada perawatan kehijauan daun. Karena bila daun masih hijau pada waktu usia semangka sudah tua atau 40 hari AST, tetapi daunnya masih hijau, maka itu kemungkinan besar buah akan menjadi besar semua atau jarang ganeponya, dan akan masuk timbangan semua rata-rata 3 kilo karena batas di sini timbangan adalah 3 kilo dan bisa mencapai 5-6 kilo. Ini adalah 4 kilo teman-teman. Untuk itu teman-teman tidak usah pusing-pusing atau repot-repot mencari obat atau vitamin atau sejenisnya lah istilahnya untuk pembesar buah itu. Sebetulnya yang lebih efektif, mungkin ada sebagian obat yang untuk sengaja untuk menggenjot buah, semprotkan di buah, nantinya buah akan bisa menjadi besar walaupun daunnya sudah rusak atau tanamannya sudah rusak. Tetapi untuk yang lebih efektif adalah pembesaran buah lewat pupuk, tapi dengan satu syarat, yaitu selama tanaman masih sehat, selama daun masih hijau seperti ini, maka masih bisa dibesarkan lewat pupuk, yaitu dengan menggunakan pupuk yang berunsur kalium dan kalsiumnya tinggi, dan yang unsur nitrogennya akan dikurangi nantinya, karena tujuan kita adalah membesarkan buah. Dan itu dilakukan pada masa-masa tertentu teman, yaitu masa-masa setelah perkawinan atau berusia 35 hari AST sampai berusia 50 hari AST atau 55 itu bisa. Maka disitulah kita akan menggenjot pupuk sebanyak-banyaknya yang berunsur kalium dan kalsium. Kalaupun teman-teman mungkin penasaran atau mungkin selama ini teman-teman banyak yang mencari obat-obatan untuk pembesar buah semangka, itu sebetulnya cenderung lebih tidak efektif atau tidak tepat sasaran, karena sisi negatifnya nanti semangka akan cepat busuk setelah dikutip. Yang awalnya bertahan itu 2 minggu, dan setelah kita aplikasikan obat pembesar buah, maka ketahanan penyimpanan akan berkurang, yaitu kurang lebih 4 hari atau 5 hari sudah pada pecah biasanya kalau kita taruh di lantai, walaupun kita alasi dengan karton. Sebetulnya kunci kesuksesan menanam semangka atau kunci pembesaran buah semangka itu tergantung
ketelitian kita merawat kehijauan daun atau kesuburan tanaman, yaitu memang harus dimulai dari awal penanaman. Itu sudah gencar-gencarnya kita merawat dan memupuk. Ini lahan kurang lebih 2,5 hektar teman-teman, yang kemarin biasanya paling sedikit itu bisa keluar 25 ton. Pokoknya berkisar 20-25 ton, dan pernah juga yang tembus keluar sampai 30 ton. Dan sekarang ini harga semangka memang lagi melejit, yaitu sampai 5 kilo dari lahan. Mungkin teman-teman bisa mengalihkan sendiri kalau 5 kilo kali 20 ton itu berapa duitnya. Ini tidak bermaksud sombong atau menggurui. Mungkin sisi positifnya adalah untuk para petani-petani yang di luar sana yang selama ini kesulitan atau gagal panen, yang dari petani timun, cabai, jagung atau apapun sebagainya, yang selama ini kesulitan dan tidak ada kemajuan dalam bertani, maka teman-teman bisa memilih menanam semangka seperti kami di sini. Bisa memilih opsi atau pilihan seperti kami di sini. Karena tentunya kita berusaha itu mengharapkan sebuah kemajuan, karena bila tidak ada kemajuan maka kita pasti akan bosan atau mungkin bisa down semangatnya untuk bercocok tanam. Dan kebun semangka ini mungkin bisa menjadi opsi atau pilihan teman-teman di luar sana. Kita akan berjalan-jalan dulu melihat buahnya teman-teman. Ini buahnya rata-rata adalah satu pohon ini ada isinya 2, dan itu rata-rata. Sebagian ada juga yang 3, dan mungkin juga ada yang 4, tapi biasanya yang 4 itu tidak bisa tembus timbangan semua, atau pasti salah satu ada yang menjadi ganepo. Dan kalau ganepo itu harganya cenderung lebih murah. Oke teman-teman, tidak perlu panjang-panjang video ini, karena mungkin kalau saya ajak untuk keliling-keliling melihat buah sudah pada bosan teman-teman. Karena di video-video saya sebelumnya sudah banyak video-video tentang buah semangka. Dan ini yang isinya 3 teman-teman, 1, 2, 3 dalam satu pokok. Ini pun yang satu kalah atau kecil, dan yang 2 ini cukup besar untuk bisa masuk timbangan.
hampir 3 kilo lebih. Ini ada yang gores-gores, ini biasanya disebabkan ulat. Ini ulatnya teman-teman, tetapi ini hanya memakan kulit luar, tidak sampai tembus sampai ke dalam, jadi ini tidak masalah. Ulat seperti ini namun tidak mempengaruhi, karena di sini memang lagi musimnya penghujan. Jadi teman-teman, bila di luar sana ada yang seperti ini kondisi kulit semangkanya, itu tidak perlu khawatir atau tidak perlu panik. Itu ulat daun atau pengerek daun ini tidak bisa menembus kulit semangka, kecuali ini jenis ulatnya teman-teman. Teman-teman bisa melihat ini jenis ulat daun, jadi tidak berpengaruh pada buah semangka. Maaf teman-teman, video yang saya pakai ini kameranya adalah masih kamera biasa, jadi tidak bisa sejernih handycam youtuber yang di luar sana. Karena saya melakukan penguploadan video ini hanya untuk sekedar mengisi hari-hari senggang saya, karena profesi saya yang terutama adalah bekerja bangunan dan petani semangka. Ini dilakukan hanya pada waktu malam hari, tetapi di siang hari kami tetap mengupah minimal 1 orang untuk melakukan pekerjaan kebun. Nanti setelah pulang dari kerjaan di proyek, baru kami sambung dengan malamnya. Misalnya mereka melakukan, nantinya kami suruh untuk melakukan pemupukan, maka sampai batas mana, misalnya atas itu sampai bak drum sini, maka malamnya nanti kita sambung rame-rame, kita lanjutkan biar bisa tembus. Kita melihat buahnya lagi. Tuh ada juga yang berbeda warna, karena batangnya atau pucuknya keriting pada awalnya, jadi nutrisi tidak bisa mengalir dengan sempurna. Ini yang 5 kilo teman-teman, ini juga 5 kilo. Ini isinya 2 dalam 1 batang. Rata-rata kalau 1 batang atau 1 pohon ini diisi 2, maka buah bisa menjadi besar. Paling kecil biasanya 4 kilo, dan biasanya rata-rata bisa sampai 6 kilo 1, 2, maka 12 kilo dalam 1 batang. Dan ini buahnya sampai sana teman-teman. Seperti yang saya sudah sebut tadi, biasanya paling sedikit bisa mencapai 25 ton.
Mudah-mudahan ini bisa tembus 30 ton nantinya. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti inilah video tanaman semangka. Seperti yang sudah saya bahas tadi, mungkin berkebun semangka bisa menjadi opsi atau pilihan teman-teman di luar sana yang selama ini bertani tapi melakukan cocok tanam tetapi tidak ada kemajuan atau hanya mendapatkan hasil yang itu saja. Karena di samping buah semangka ini perawatannya cukup mudah, yang kedua peminat pasaran juga sangat tinggi, terlebih lagi kalau di musim puasa atau di musim kemarau. Dan yang ketiga adalah jangka waktu yang hanya 60 hari teman-teman, atau taruhlah 3 bulan itu sampai, maksud saya 3 bulan itu dari awal, yaitu dari pengolahan lahan. Kalau dihitung dari setelah penanaman, maka buah semangka ini hanya berusia 60 hari sudah bisa dipanen. 50 hari untuk yang inul atau yang biji itu sudah bisa dipanen. Jadi itulah mungkin yang bisa saya rekomendasikan, maksud saya yang bisa saya rekomendasikan untuk teman-teman para petani yang di luar sana yang selama ini bingung atau selama ini bosan karena tidak ada kemajuan dalam hasil petaninya. Dan bisa juga untuk teman-teman yang ingin memilih atau yang sedang mencari usaha atau ingin berusaha, atau maksud saya ingin membuka usaha, bisa dengan opsi menanam semangka, atau mungkin sebelahnya bisa dibagi. Kalau mempunyai lahan 1 hektar, mungkin separuh bisa menanam semangka dan separuh itu melon, karena perawatannya hampir sama, yaitu obat-obatnya dan insek atau fungisidanya itu hanya satu jenis, dan pupuknya juga teman-teman. Ya sekedar itulah info dari saya teman-teman, semoga menginspirasi teman-teman di luar sana, khususnya untuk petani-petani semangka pemula yang selama ini selalu kebingungan karena tanaman semangkanya cenderung banyak terserang penyakit dan mengakibatkan gagal panen. Mungkin salah satu channel hidup petani bisa untuk referensi teman-teman, karena bahasan yang di video di channel hidup petani ini adalah tentang semangka semuanya, khususnya yaitu dari mulai penanaman, penyemprotan obat, jenis obat dan jenis pupuk, itu ada semua di channel hidup petani. Sekian teman-teman, bertemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel ini dan dukung channel ini biar bisa
Maksud saya biar bisa bersaing dengan video-video yang lain, biar tidak tenggelam dalam bahtera atau samudra dunia YouTube. Sekian teman-teman, semoga beruntung dan diberi rezeki yang melimpah untuk teman-teman para petani-petani di luar sana. Dan bertemu lagi di video-video selanjutnya. Cukup sekian, mungkin cuma itu saja teman-teman. Ada lagi mungkin di video yang kelanjutannya nanti di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.